Waalaikumsalam. Good morning, class. Good morning, Morning, Miss. How are you today? Good. Fine. Okay, before we start, Miss mau kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Afia. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya, makasih Afia karena sudah memimpin doa. Nah, di sini sebelumnya Miss akan mengabsen kalian satu persatu, oke? Adinda, Present, Miss. Destri, Present, Miss. Afia, Present, Miss. Novita. Present, Miss. Okay, today we are going to explore social media. Siapa sih di sini yang nggak tahu social media? Pasti semua tahu ya kan? Karena kita yang udah hidup di zaman ini pasti sudah menggunakan social media gitu. Karena social media itu ya kayak banyak manfaatnya, banyak penggunaannya, apalagi di masa sekarang gitu kan. Jadi di sini Miss mau kita membahas lebih dalam tentang social media. And then let's make this lesson not is just informative but exciting. Jadi apa sih social media itu? Siapa yang tahu? Platform. Ya, social media itu adalah platform yang berbasis internet. Nah, jadi social media itu banyak ya, bukan cuma YouTube, bukan cuma Facebook, tapi apalagi zaman sekarang banyak orang yang sudah menemukan aplikasi-aplikasi terbaru kayak AI gitu. Jadi kegunaan sosial media ini sangat banyak, bisa untuk berinteraksi, bisa untuk pekerjaan, bisa untuk buat konten, atau kita yang punya saudara yang jauh bisa lebih gampang untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Juga di dalam sosial media kita bisa berbagi apa-apa yang bermanfaat buat orang lain, apa-apa yang bisa dijadikan pelajaran. Jadi penggunaan sosial media sebenarnya bukan untuk tentang pendidikan aja, banyak juga bisa dibuat yang lain-lain. Tapi sebisa mungkin kita yang punya sosial media itu menggunakan sosial media dengan cara yang baik-baik gitu. Karena setiap apa-apa yang kita keluarkan itu pasti ada tanggung jawabnya. Jadi sebisa mungkin kita dalam penggunaan sosial media kita menggunakan atau berbagi manfaat yang baik-baik saja. Contoh yang lain dalam sosial media itu kan ada Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, LinkedIn gitu. Nah, tapi di setiap platform itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini Miss mau kalian buat kelompok. Nah, di satu kelompok itu kalian akan membahas apa sih yang paling kalian senangi dalam sosial media. Misal di kelompok ini mereka lebih prefer ke TikTok. Nah, kalian boleh kasih tahu gimana definisi TikTok dari kalian sendiri, terus kegunaan TikTok, terus apa-apa yang bermanfaat dari TikTok. Nah, itu yang dipresentasiin. Nah, misal contoh kelompok lain, mereka boleh pilih platform yang berbeda, misalkan Instagram gitu. Jadi nanti setelah selesai mendiskusikannya, kalian boleh presentasikan ke depan. Jadi Miss kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikan itu. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Oke. Kan Miss sudah kasih waktu tadi. Jadi udah selesai belum diskusinya? Sudah, Miss. Oke. Kita mulai dari kelompok yang sebelah kanan dulu ya. Oke.
Nah, jadi di sini kami mau mempresentasikan sosial media, yaitu Instagram. Nah, jadi Instagram itu platform media sosial yang dirancang untuk berbagai foto dan video. Terus aplikasi Instagram ini tuh diluncurkan pada tahun 2010. Nah, dan sebelumnya ini dia bisa dikenal Facebook. Terus Instagram ini bisa digunakan untuk mengunggah foto dan video. Nah, terus di Instagram itu memiliki fitur stories ya kan, yang hanya bisa bertahan selama 24 jam, yang bisa digunakan untuk flexing ya kalau story. Terus kita bisa juga upload reels kayak video singkat yang mau diupload di Instagram. Terus DM, direct message, bisa juga ya pesan-pesanan di Instagram. Explore apa aja lah pokoknya yang berkaitan sama mengeksplor yang kita inginkan tuh di Instagram. Dan interaksi lainnya, kan interaksi nggak cuma dari DM aja ya, kan interaksi itu bisa kayak kita melihat apa yang dia kerjakan itu dari postingannya, update lah gitu. Ya, kita juga bisa mengkomen di reels dia, di video dia, apa yang dia posting. Dan juga banyak fitur-fitur yang terbaru dari Instagram. Oke, thank you. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sosial media, yaitu WhatsApp. Ada beberapa kegunaan WhatsApp yang sangat kalau kegunaan pribadinya itu adalah untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, berbagi foto dan video, mengirimkan VN juga bisa, membuat grup untuk berdiskusi, misalnya grup kelas gitu. Dan menggunakan fitur panggilan suara ataupun panggilan video. Kalau kegunaan bisnisnya itu adalah untuk mempromosikan produk atau jasa dan berkomunikasi sama pelanggan, sama customer, dan membuat grup sama customer kita, dan mengirimkan informasi promo. Kalau untuk edukasinya itu ada banyak, yaitu berbagi materi pelajaran, membuat grup belajar, diskusi online, mengirimkan tugas, dan konsultasi dengan guru ataupun dosen kita. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adi. Nah, jadi nggak mungkin kan kita mengkomunikasikan sesuatu itu melalui Instagram kepada dosen kita, kayak lucu nggak sih gitu. Jadi bagusnya itu lewat WhatsApp. Selain itu di WhatsApp itu kita tidak banyak menonton video-video yang mungkin mudaratnya itu lebih banyak kayak gitu. Kalau di WA itu dia lebih terkhusus, kayak kita nge-save cuma nomor-nomor orang yang kita kenal, yang dekat sama kita kayak gitu. Cuman kalau dia bisnis itu kelebihannya kayak dia bisa otomatis ngirim pesannya kalau misalnya dari WhatsApp kayak gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah menguakkan apa-apa yang kalian pilih gitu. Jadi kalian sudah berhasil mempertanggungjawabkan sosial media yang telah kalian pilih dengan sudah menjelaskan apa itu manfaatnya, apa itu kelebihannya gitu. Jadi baik Instagram maupun WhatsApp, jadi platform itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kayak misalnya kalau misalnya kita kayak di Instagram, nah kalau kita buka tuh aplikasi Instagram, nah yang keluar tuh kan terus beranda gitu, terus paling atas tuh ada kayak story gitu. Nah di paling pinggir sebelah kanan itu kita bisa ke DM, ke direct message. Nah kalau misalkan WhatsApp, dia itu kalau kita buka WhatsApp langsung kan ada pesannya gitu. Tapi di WhatsApp juga bisa buat story, kayak bisa juga kayak bikin bisnis di WhatsApp sama kayak di Instagram kayak gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah tapi kembali lagi ke kita, siapapun dan apapun yang kita pilih, apapun yang kita ambil gitu,
sekiranya usahakan apa-apa yang kita keluarkan, apa-apa yang kita berikan di sosial media kita, semoga itu yang baik-baik saja gitu, karena sosial media pun banyak dampak buruknya untuk teenager seperti kalian gitu. Jadi kita karena udah merasa kadang karena udah ngerasa kita udah gede, udah ini semuanya, kita banyak ininya juga, banyak mau tahunya juga, tapi ya kita harus pandai-pandai dalam bersosial media gitu. Jadi sebenarnya penggunaan kedua platform ini kita harus menggunakannya dengan bijak agar kita bisa memberikan dampak positif untuk individu atau kita sebagai penjual kepada customer itu harus ramah, harus lebih baik dalam penggunaan sosial media, karena sekarang kan banyak juga orang-orang yang buka usaha online gitu. Jadi sebaik mungkin kita bisa memberikan dampak positif, kita bisa memberikan kesan yang baik buat siapapun yang kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa memberikan yang terbaik untuk siapapun yang kita, Untuk netizen. untuk ya siapapun yang kita hubungi lah dalam sosial media gitu. Jadi sekali lagi Miss terima kasih atas termasuk critical thinking sih, atas apa yang kalian presentasikan tadi. Udah bagus, udah cakep pokoknya. Jadi udah bisa mengambil apa-apa yang baik dari sosial media. So thank you for today. Miss senang kali hari ini karena kalian presentasinya good, baik. Makasih udah join di kelas Miss hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.